Haleluya, puji nama Tuhan. Menyambut setiap saudara terkasih dalam Tuhan yang telah hadir bersama dengan kami di Tiberias Kelabakan Inias, dan juga saudara terkasih dalam Tuhan yang telah tersambung secara live streaming pada pagi hari ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Belum ada suaranya pagi hari ini saudara. Shalom Tiberias. Kita kasih lo tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak ketahui saudara. Tapi satu hal yang pasti, bahwa apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin saudara. Hari ini mari sama-sama kita percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik sedang bekerja bagi setiap kita. Datang sama Tuhan pagi hari ini dengan hati yang percaya. Sama-sama kita akan menyembah Tuhan Yesus yang baik itu. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan bahwa kehidupan ini seutuhnya terjadi karena kemurahan Tuhan yang begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segalanya yang telah terjadi. Hari lepas hari kami boleh melihat kehidupan kami tetap dalam perlindungan Tuhan. Tetap dalam berkat-Mu yang sempurna bagi setiap kami yang percaya. Kami bersyukur punya Allah yang setia, punya Allah yang begitu baik. Sebab itu kami datang Tuhan pagi hari ini. Datang untuk menyembah, datang untuk mengasihi Tuhan lebih lagi lewat pujian kami. Kami serahkan Tuhan mesbah ini hanya untuk ucapan syukur yang terbaik. Kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Sebab kerinduan kami pagi hari ini, Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan. Dan setiap kami yang menyembah diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus berkuasa Engkau Roh Kudus di antara setiap kami. Sebab kami tahu dan percaya waktu Engkau yang berkuasa, ada perkara Tuhan yang ajaib Tuhan nyatakan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang lemah Tuhan pasti kuatkan. Yang terikat pasti Tuhan lepaskan. Di dalam nama Yesus adakan Tuhan segala perkara-Mu yang ajaib di antara kami. Di dalam nama Yesus kami menyembah-Mu pagi hari ini. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah saudara bagi Tuhan Yesus Kristus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Ini yang kami percaya Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki, dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku kami percaya pada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap
begitu baik bagi setiap kami Tuhan. Ada banyak perkara yang kami nantikan Tuhan bersama dengan Engkau. Angkat tanganmu sama-sama tinggi saudara di hadapan Tuhan Yesus. Mari beriman, pandang Tuhan. Sekalipun engkau merasa engkau tak berdaya pagi hari, kuasa Tuhan yang memampukan saudara. Kita berdoa sama-sama di dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semuanya, semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Amin. Walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, Allah yang hadir, Allah yang menyatakan kuasa-Nya bagi setiap saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami percaya, sekalipun kami tak tahu Tuhan apa yang terjadi, tapi kami tahu Tuhan Yesus rancangan-Mu yang selalu nyata bagi setiap kami yang mengandalkan Tuhan. Ini hati kami yang rela Tuhan, percaya atas rancangan Tuhan kami. Juru selamat kami Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang bersuka cita boleh kasih tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Sekali lagi kami menyapa doa Tuhan. Shalom Tiberias. Shalom. Kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus. Dia Allah yang mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami muliakan. Kami bersyukur. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan Yesus. Amin. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjukkan dan kiri kita. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Lebih dahsyat lagi Tiberias. Tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Mari lambaikan tangan setiap kita. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya.
adalah, cintaku adalah, cintaku adalah, cintaku adalah, cintaku adalah. Kita yang bersuka-cita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ada sukacita yang besar, ada kebaikan yang melimpah bagi setiap kita saat memuji Tuhan Yesus. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Tiberias, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Mari bersukacita semuanya. Amin. Di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam jemaat Tuhan sama-sama. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam tepuk tangan di atas kepala kita. Saudaraku dan saudariku, Dia mengasihi setiap kita, amin. Mari bersukacita, cita semua di dalam rumah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang mengasihi setiap kita. Bagi nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh saya tangan-tangan yang lambaikan tangan kita. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang mengasihi setiap kita, amin. Kita boleh sama-sama kembali duduk pagi hari ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita percaya kasih Tuhan melimpah bagi setiap kita, amin. Kebaikan yang melimpah, tetap percaya, tetap setia sama Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, firman Tuhan yang katakan, tantangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi setiap kita tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan Yesus, amin. Sama-sama kita bersyukur, kita memuji, menyembah Tuhan, kita rindu bersama-sama kembali. Kita akan diajar melalui pembacaan, yaitu dari Suara Gembala Sidang Kita Terkasih. Saya akan bacakan bagi setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan, Suara Gembala pada hari ini, hari Minggu, dengan tema bagaimana kita bisa memenuhi janji-janji Allah. Romawi yang pertama, doa pembuka. Tuhan Yesus yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Tiberias untuk menyerukan manusia harus suci pikiran, suci perkataan, dan suci perbuatan. Cepat atau lambat, suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Doa kami agar semua jemaat Tiberias Engkau selamatkan. Romawi yang kedua, bagaimana kita bisa memenuhi janji-janji Allah. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Roma 4 ayat 19-21. Memiliki keyakinan adalah satu-satunya jalan untuk memindahkan segunung masalah. Kita akan mempercayai Tuhan jika kita selalu mengenal Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman-Nya, menemukan Tuhan dalam doa, pujian penyembahan, dan melalui ajaran-ajarannya. Yang kedua, kita terus berdoa dan bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
Matius 18 ayat 19 sampai 20. Segala sesuatu bisa terjadi bagi orang percaya dan sepakat. Kita harus merenungkan firman Tuhan agar bertindak hati-hati. Yosua 1 ayat yang ke-8. Yang ketiga, kita harus setiap hari merenungkan firman Tuhan dan berdoa di dalam roh. Yudas 1 ayat 20. Merenungkan dan mengaku kebenaran firman Tuhan mampu menumbuhkan rasa percaya dan menguatkan iman kita. Mazmur 22 ayat 24. Dan yang keempat, kita harus teladani dan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dengan mengasihi sesama. Yohanes 13 ayat 35. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Salah satu cara membuktikan iman kita dengan saling mengasihi, sebab Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita wajib mengasihi terhadap sesama. Romawi yang ketiga, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Ia datang dengan tiba-tiba. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk berjaga-jaga, untuk menyambut kedatangannya, karena kita tidak tahu kapan saatnya tiba. Firman Allah di dalam Wahyu 3 ayat 3 sampai 6 mengajarkan kepada kita yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Ia akan datang dengan tiba-tiba seperti pencuri. Kita tidak pernah tahu kapan pencuri datang. Oleh karena itu penting agar kita selalu berjaga-jaga dan terdaftar menjadi warga surga. Yang kedua, Tuhan mengajar saya bahwa betapa pentingnya kita menjadi warga surga. Yang ketiga, sebagai warga surga, kita dikenal dan dijaga malaikat karena nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan di surga. Dan yang keempat, Anda yang sudah dibaptis Islam, bertobat agar berjuang sungguh-sungguh agar selalu hidup dalam pertobatan, berjuang agar tidak jatuh dosa lagi, 100% bertobat, karena bila jatuh dosa lagi, namamu bisa dihapus dari kitab kehidupan dan dicopot sebagai warga surga. Artinya kita bisa tidak selamat. Doa penutup, mari kita bertobat, hidup yang suci, hidup yang kudus. Hidup kita harus dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, agar kita dipersiapkan untuk menjadi warga surga, agar Anda dan saya berkumpul di bumi dan di surga, tetangga di surga, punya rumah di bumi, di surga. Haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan, kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita rindu diajar, dididik, diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Kembali bersama-sama kita boleh satukan hati, sama-sama kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami limpah dengan syukur, hati kami limpah dengan pujian. Engkau yang layak kami sanjung, Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau hadir di tengah-tengah pujian pengagungan kami. Kami rindu diajar oleh firman Tuhan. Berkati, sayangi ya Tuhan hamba-Mu, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji. Kami doa setiap firman Allah pasti mengajar, pasti menegur setiap kami. Kami doa pada pagi hari ini Tuhan Yesus, tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami, bahkan firman-Mu yang akan disampaikan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya, ke dalam satu nama yang ajaib, nama yang tidak pernah mengecewakan kami, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang disayang Tuhan, umat kepunyaan Allah, Gereja Tiberias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersyukur bagi kasih Tuhan, bagi kebaikan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Kau yang layak kami sanjung Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Angkat tangan kita bersama-sama dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah. Bangkit berdiri. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar kami. Engkau Imam besar, Engkau yang layak kami sanjung Tuhan. Sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan kami datang Tuhan, kami menyembah Engkau, menyembah-Mu
namamu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu yang berlimpah bagi kami, di mana 2-3 orang berkumpul di situ Engkau ada di tengah kami. Engkau bertakhta atas pujian dan penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu ya Tuhan, dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih kami akan bersatu pagi ini dengan tubuh dan darah Yesus, dan kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Selamat pagi Tiberias Gading Nias, Tiberias live streaming. Berkat Tuhan atas setiap kita. Hujannya awet sekali saudara ya. Hujan awet tapi luar biasa, tetap kita bersemangat dalam hadirat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-17. Roma pasalnya yang ke-14, kita mau lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-17. Boleh ditampilkan ayat firman Tuhan, silakan Bro David. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kita pegang janji firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan Roma 14 ayat 17 ini saudaraku lebih detail lagi menjelaskan apa itu kerajaan Allah. Bahwa kerajaan Allah bukan makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera, kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah bukan makanan dan minuman. Tapi bukan berarti kita tidak butuh makanan dan minuman. Kita harus merendahkan hati kita, mengakui kita butuh makanan dan minuman. Tetapi kerajaan Allah lebih dari sekedar makanan dan minuman semata. Sama seperti ketika Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, di mana cobaan pertamanya adalah, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Dan Yesus katakan manusia hidup bukan dari roti itu saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman. Tapi kerajaan Allah dijelaskan saudaraku. Dan penting untuk kita mengetahui apa itu kerajaan Allah. Sebab apapun itu kerajaan Allah, kalau itu yang kita cari, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kita butuh makanan, kita butuh pakaian, kita butuh minuman. Tapi kerajaan Allah lebih dari sekedar hal-hal tersebut saja. Yang kalau kita cari, maka semuanya akan ditambahkan. Yang percaya katakan amin. Jadi kita nggak boleh materialisme saudara. Kita tidak boleh menganggap bahwa hidup ini yang penting semua kebutuhan jasmani kita terpenuhi. Kita nggak boleh materialisme, kita nggak boleh hedonis, ya memuaskan hawa nafsu dengan kesenangan-kesenangan dunia. Di satu sisi kita nggak boleh hedonis, tapi di satu sisi kita juga nggak boleh seperti Farisi, ya. Kita nggak boleh hedonis satu sisi, tapi di satu sisi kita juga nggak boleh sok suci, ya. Sok suci dalam arti adalah mengatakan, ya saya yang penting yang hanya rohani saja, yang jasmani itu hal-hal yang fana bodoh amat. Yang penting Tuhan semata saja, yang rohani saja. Lalu kita menelantarkan hal-hal yang jasmani, karena semua hal yang jasmani itu fana,
Yang penting adalah hal-hal nanti saja yang ada di akhirat. Dan saya percaya bahwa kerajaan Allah perlu dijelaskan di sini dalam cara yang lebih balance, yang lebih seimbang, saudara. Tuhan tidak mau kita berada di kedua kubu ekstrim ini. Saudara nggak boleh hedonis, nggak boleh materialisme. Katakan kiri kananmu, katakan jangan hedonis. Saudara tahu hedon, saudara? Ya, nggak perlu dijelaskan. Ya, hedon itu ya memuaskan hawa nafsu dengan kesenangan-kesenangan dunia, dengan kesenangan-kesenangan jasmani, dengan materi, atau faham yang materialisme, ya bahwa hidup ini hanya sekedar dari pemenuhan dari kebutuhan-kebutuhan jasmani semata. Kalau kebutuhan jasmani semata saya tersebut terpenuhi, semua sudah oke. Saudaraku, hidup kita tidak akan oke. Walaupun semua kebutuhan jasmanimu terpenuhi, nanti saya akan jelaskan lebih lagi, hidupmu tidak oke. Karena hidup lebih dari makanan, minuman, dan pakaian. Hidup lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Dan ada yang harus kita kejar lebih dari hanya pemenuhan kebutuhan tersebut, saudara. Karena kalau kita hanya mengejar pemenuhan kebutuhan tersebut semata, maka kita akan kehilangan semuanya itu. Tapi di satu sisi ya kita nggak boleh hedonis, di satu sisi juga saudara nggak boleh jadi Farisi. Katakan kiri kananmu, katakan jangan jadi Farisi. Ya, jadi jangan hedonis, jangan materialisme, jangan matre, jangan hedonis, tapi juga jangan jadi orang Farisi. Kita nggak boleh so suci, ya kita nggak boleh ya yang penting doa saja, yang penting hanya yang spiritual saja, ya dan engkau gak peduli dengan kebaikan sesamamu, kau tidak peduli dengan hal-hal yang jasmani, karena kasih juga membutuhkan hal yang jasmani. Kasih juga membutuhkan materi, saudaraku. Yang setuju katakan amin, betul atau tidak saudara? Kasih juga butuh apa? Materi, ya. Seperti ada laki-laki yang bilang sama ceweknya yang ditaksirnya, ya, aku memang gak punya apa-apa, yang aku punya cinta, cinta segala-galanya, makan tuh cinta. Ya. Karena kalau engkau benar-benar mencintai, pasti ada pengorbanan, betul atau tidak saudara? Kalau engkau benar-benar mencintai, ada materi yang dikorbankan. Ketika orang Samaria yang baik hati itu, saudara, menolong orang yang dianiaya oleh para perampok, dia keluarkan materi, ya, dia keluarkan duit, ya, diongkosin semuanya. Dia keluarkan obat-obatan, dia keluarkan minyak dan anggur untuk membalut lukanya, lalu diongkosin untuk menginap di penginapan. Materi juga terlibat. Dan Alkitab mengatakan misalnya saudara, bahwa orang yang menelantarkan keluarganya, Alkitab katakan, itu lebih parah dari orang yang tidak beriman dan orang itu sudah murtad. Dan itu keras, ya, itu keras. Kalau kita menelantarkan keluarga kita, maka disebut sebagai lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nggak boleh hedonis, tapi juga tidak boleh jadi orang Farisi. Karena orang Farisi terlalu rohani. Ya, rohaninya over spiritual, dan makanya orang Farisi mengajarkan begini, ya, kalau uang yang kita mau kasih ke orang tua kita, itu kita kasih kepada Tuhan, itu sah di mata Tuhan, ya, itu menyenangkan hati Tuhan, tapi ditentang oleh Tuhan Yesus, ajaran seperti itu, ya, Yesus berkata, itu nggak boleh, itu justru kalau engkau, uang yang harusnya kau berikan kepada orang tua, kau berikan sebagai korban kepada Tuhan, itu justru membatalkan firman Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih, kasih juga butuh materi. Jangan jadi hedonis, tapi di satu sisi juga jangan over spiritual. Ya, jangan sok suci, jangan jadi Farisi. Saya percaya di antara dua ekstrim ini ada titik seimbang, ada titik balance-nya. Dan orang yang benar-benar rohani
adalah orang yang benar-benar mengasihi. Yang setuju katakan amin. Orang yang benar-benar spiritual adalah orang-orang yang sangat realistis dan sangat praktis. Karena seperti orang Farisi, saudara, ya, mereka hanya mau kelihatan rohani di mata orang. Mereka hanya mau dapatkan pujian di mata orang untuk dilihat sebagai orang yang rohani. Tetapi spiritual yang sejati, saya percaya, saudaraku, ada pada balance di antara dua kubu ekstrim tersebut. Saya teringat ketika Tuhan Yesus menyembuhkan anak Yairus, dan anak Yairus itu tadinya mati, bangkit, dan semua orang bersuka cita, kita katakan. Tapi di Lukas 8 ayat 55 kalau saya tidak salah, semoga betul. Ya, Lukas 8:55 kalau saya tidak salah, mengatakan bahwa ketika anak itu bangkit, hal yang pertama yang Yesus lakukan adalah kasih anak itu makan. Kasih anak itu apa? Makan, kasih dia makan. Jadi kita lihat, orang yang betul-betul spiritual adalah orang-orang yang sangat realistis, yang sangat praktis. Ya, hidup bukan dari roti saja, tetapi jangan juga jaim, jangan juga sok mengatakan saya nggak butuh roti, yang penting hal-hal yang rohani saja. Saudaraku, kita harus akui, kita nggak bisa hidup tanpa makanan, minuman, pakaian, tanpa sandang, pangan, dan papan. Kita bersyukur hari ini kita ada di gereja yang fasilitasnya kita diberkati Tuhan luar biasa. Yang melindungi kita, dan kebetulan ini hujan, saudara, melindungi kita dari panas, melindungi kita dari hujan. Kita bersyukur untuk pakaian, kita bersyukur untuk makanan, minuman, dan semakin saudara tidak materialisme, semakin engkau tidak hidup dari roti saja, semakin kau bersyukur untuk hal-hal itu, dan semakin kau menikmati hal-hal tersebut. Yang setuju katakan amin. Semakin roti itu nikmat sekali, ya. Kau bersyukur untuk teman-teman, untuk sahabat, kau bersyukur untuk kehidupan ini, kau bersyukur untuk motor, kendaraan umum atau mobil yang kau kendarai, kau bersyukur untuk pakaian, kau bersyukur untuk semua fasilitas. Nggak ada salahnya untuk menikmati semua hal tersebut, saudaraku, sebagai anugerah Tuhan. Karena karunia untuk menikmati hidup hanya datang dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi kita mau bahas hari ini, apa itu kerajaan Allah? Karena kerajaan Allah itu yang harus kita cari. Dan sebagai intro, ya, saya jelaskan kepada saudara bahwa kalau kita mau mengerti kerajaan Allah, kita harus bebas dari kedua ekstrim ini. Jangan hedonis, jangan materialisme, ya. Jangan hidup dari roti saja, jangan hanya hura-hura, jangan fasilitas jasmani, jangan hedonis, tapi juga jangan jadi Farisi. Mana yang lebih bahaya, saudara, dari kedua ekstrim ini? Karena saya yakin, hedonis itu jelas-jelas salah. Semua orang pasti bilang hedonis itu salah. Betul nggak, saudara? Ya, orang yang hedonis itu kelihatan sangat berdosa, orang berdosa. Ya. Yang tidak kelihatan orang berdosa adalah orang Farisi, nggak kelihatan. Ya, justru menurut saya yang lebih gampang bertobat, mana yang lebih gampang bertobat, hedonis atau Farisi? Lebih gampang hedonis. Ya. Itu kenapa Yesus nggak ada masalah dengan orang berdosa, tapi dia bermasalah dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi susah bertobat, orang yang susah suci susah bertobat, karena dia tidak pernah merasa dia butuh bertobat. Ya, jadi di antara kedua ekstrim ini, saudaraku, kita mau hidup dalam kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Dan kerajaan Allah, Alkitab katakan bukan terdiri dari makanan dan minuman. Coba kita lihat lagi ayat yang indah ini, Roma 14 ayatnya yang ke-17. Ada 3 komponen dalam kerajaan Allah yang dijelaskan di sini, yang kita mau bahas. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Tapi apa berarti kita tidak butuh makanan dan minuman? Ada saudara di sini yang tidak butuh makanan dan minuman? Jangan jaim, kita butuh makanan dan minuman. Yang setuju katakan amin. Kita butuh pakaian, kita butuh fasilitas jasmani tersebut. Ya, ada di sini saudara yang nggak butuh duit. Kalau saudara sudah tidak butuh duit, oper sini nggak apa-apa. Saya tampung. Ya,
Jadi jangan katakan kiri kananmu, katakan jangan jaim. Ya. Kita jangan jaim, nggak boleh hedonis, oke, jelas. Nggak boleh jadi orang berdosa, jelas. Jangan hedonis. Tapi juga jangan jadi orang Farisi. Ya, jangan jadi orang Farisi yang sok suci, yang sok nggak butuh semua hal-hal itu, yang merasa di atas semua hal-hal tersebut, merasa dirinya yang paling suci, ya, merasa dirinya yang paling benar sendiri. Itu bahaya, saudaraku. Oke, kita lanjutkan. Sebab kerajaan Allah, Roma 14:17, bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Katakan bersama saya kebenaran. Lalu damai sejahtera, katakan bersama saya damai sejahtera. Dan sukacita oleh Roh Kudus, katakan bersama saya sukacita. Ada 3 komponen dari kerajaan Allah yang harus kita cari dalam hidup ini. Yang pertama kebenaran, katakan bersama saya kebenaran. Katakan bersama saya damai sejahtera, yang kedua, dan katakan sukacita. Katakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Ini adalah 3 komponen dalam kerajaan Allah yang harus kita cari. Seorang teolog Belanda, Herman Bavinck, mengatakan bahwa kerajaan Allah, the kingdom of God, kerajaan Allah adalah the highest good, yaitu kebaikan yang tertinggi yang harus kita cari dalam hidup ini. Dan saya sudah jelaskan kepada saudara bahwa kebaikan yang tertinggi ini bukan hanya kebaikan yang sekarang, tetapi kebaikan di masa depan, kebaikan untuk besok. Karena ada beberapa hal yang hanya baik sekarang saja, tapi tidak baik untuk besok. Kalau saudara hidup hedonis, ya mungkin enak untuk berpesta pora sekarang, tetapi besok itu tidak akan baik lagi. Kalau kau hidup hedonis misalnya, mungkin ya itu baik hanya sesaat saja. Tapi minggu depan tidak baik lagi. Contoh klasik hidup hedonis mungkin adalah narkoba. Ya. Narkoba mungkin hanya baik 5 menit atau 1 jam, saya tidak tahu. Ya. Berapa lama efek obat tersebut. Tapi kira-kira bulan depan baik atau tidak? Tahun depan baik atau tidak? Jadi cari yang kebaikan yang tertinggi dalam segala waktu. Cari kebaikan yang tertinggi juga untuk sesama. Jangan cari hanya yang baik untukmu, tapi cari yang baik untuk orang lain. Karena kalau engkau hanya cari yang baik untukmu, engkau merugikan orang lain. Maka kau tidak mencari kebaikan yang tertinggi. Dan semuanya tidak akan ditambahkan kepadamu, justru akan diambil daripadamu. Kita akan kehilangan berkat Tuhan di dalam hidup kita. Karena mau tidak mau kita harus akui, Tuhan berkati kita dari sesama. Yang setuju katakan amin. Dan berbicara mengenai kerajaan Allah, yang tidak menyinggung tentang sesama, itu tidak sah, saudara. Kalau saudara berbicara kerajaan Allah, harus ngomong sesama. Berbicara mengenai kerajaan Allah dan itu hanya menyinggung mengenai spiritualitas pribadi saja, nggak sah. Saudara harus berbicara mengenai sesama karena perintah Tuhan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Perintah yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi 3 komponen dalam kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah yang adalah kebaikan yang tertinggi yang harus kita cari di dalam hidup ini. Dan mencari kebaikan yang tertinggi adalah sama dengan mencari kerajaan Allah di muka bumi ini. Kerajaan Allah ini saudara bukan cari nanti saat di akhirat saat mati, tapi cari sekarang. Yang percaya katakan amin. Cari kerajaan Allah ini, karena saudara nggak boleh hanya cari surga di akhirat, tapi kita punya kuasa untuk cari bawa surga di bumi ini. Karena kehendak Tuhan adalah supaya hidup kita di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. 3 komponen dalam kerajaan Allah. Boleh ditampilkan lagi supaya ada alat bantu visual. Roma 14 ayat 17. Yang pertama adalah kebenaran, katakan bersama saya kebenaran. Yang kedua damai sejahtera, katakan damai sejahtera. Dan yang ketiga sukacita, katakan sukacita.
Ya, 3 komponen dari kerajaan Allah. Tapi saya mau bahas dulu damai sejahtera. Ya, baru yang lainnya. Saya mau bahas dulu damai sejahtera. Apa yang dimaksud dengan damai sejahtera? Karena 3 komponen dalam kerajaan Allah ini, saudara. Saya mau bahas yang pertama adalah damai sejahtera. Ya, dari 2 kata ini, damai dan sejahtera. Kita harus mengakui bahwa dalam hidup ini ada beberapa fasilitas-fasilitas yang sangat mendasar yang harus dipenuhi supaya kita bisa hidup dengan sebagaimananya. Supaya kita bisa hidup dengan sejahtera. Kita harus mengakui, saudaraku, sebagai manusia, ada beberapa kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar yang harus dipenuhi dalam hidup ini. Yang kita harus akui, kalau tidak dipenuhi, saudara tidak hidup sebagaimana adanya. Dan ini sangat gampang dimengerti dan sangat rasional. Contohnya, kita nggak bisa hidup tanpa makanan. Betul atau tidak, saudara? Kalau saudara tidak makan, kita tidak makan, kita akan mati. Betul nggak? Jadi damai sejahtera berbicara mengenai apa yang harus dipenuhi dalam hidup kita supaya kita bisa hidup sebagaimana Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya. Itu kenapa ada elemen damai, katakan bersama saya damai. Damai adalah ya kebutuhan-kebutuhan sosial yang harus dipenuhi dalam hidup kita supaya kita dapat hidup sebagai anggota masyarakat misalnya. Ya, kita harus damai satu sama lain. Ya. Sebagai manusia misalnya harus ada institusi hukum, ya, institusi ekonomi, ya, perangkat-perangkat hukum yang mengatur hidup kita sebagai makhluk sosial yang kalau tidak ada institusi-institusi kalau tidak ada, ya, itu akan kacau. Kita tidak bisa hidup, ya, kalau tidak ada fasilitas yang membuat sesama umat manusia itu damai. Dan yang kedua adalah katakan bersama saya sejahtera. Ya. Damai itu lebih abstrak, ya, lebih rohani katakanlah. Tapi sejahtera itu lebih materi. Ya. Kita butuh makanan, minuman dan pakaian. Kita butuh sandang, pangan, papan. Ya, jadi damai sejahtera berbicara mengenai hal-hal yang sangat basic, yang sangat mendasar, yang harus terpenuhi di dalam hidup kita. Saudaraku, kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman. Tetapi kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya, makanan dan minuman akan ditambahkan kepada kita. Dan kita harus akui itu, bahwa kita nggak bisa hidup tanpa makanan, apalagi minuman. Ya, makan mungkin 3 hari nggak makan, manusia bisa tahan. Tapi nggak minum 3 hari, ya, itu jauh lebih berat, saudara. Ya. Dan kerajaan Allah berbicara mengenai 3 komponen ini yang harus dipenuhi di dalam hidup manusia. Yang pertama adalah damai sejahtera, yang adalah apa yang harus terpenuhi di dalam hidup kita. Bahwa hidup ini harus terpenuhi dengan benar. Hidup ini harus terpenuhi dengan benar. Ya, saudaraku yang terkasih, dan hidup saudara harus terpenuhi dengan benar. Kita nggak bisa hidup tanpa pakaian, dan kita harus akui itu. Hidup manusia begitu rapuh, begitu rentan, kita butuh makanan, kita butuh pakaian, kita butuh minuman, kita butuh atap untuk melindungi kita butuh rumah, dan belum lagi kita butuh hal-hal seperti misalnya kebutuhan finansial, ya, saudara butuh kebutuhan psikologis misalnya, dan begitu banyak kebutuhan yang ribet yang lainnya. Sehingga kalau kita hanya mencari pemenuhan kebutuhan tersebut itu saja, saudaraku, tidak cukup. Saudara harus cari biangnya yang mengikat semuanya itu. Yang di dalam tradisi Alkitab disebut sebagai, istilahnya adalah kerajaan Allah. Cari kebaikan yang tertinggi tersebut. Karena kalau kita tidak mencari kebaikan yang tertinggi, saudaraku yang terkasih,
maka semuanya bisa kita kehilangan hal-hal yang baik tersebut. Karena manusia sangat rapuh. Kehidupan saya pribadi sebagai individu rapuh, kehidupan saya sebagai makhluk sosial juga rapuh. Dan kita harus tahu, saudara, kita harus tahu supaya kita menghargai hal ini. Bahwa hubungan manusia sebagai makhluk sosial itu harus dijaga dengan baik. Sekarang ini ada ratusan orang yang berada di gedung, berkumpul di satu gedung yang bernama Tiberias Gading Nias. Dan tahukah saudara, kita bisa berkumpul di sini dengan damai, itu karena kalau dari sudut pandang sejarah, itu suatu mujizat, saudara. Kita bisa berkumpul dan kita diizinkan untuk berkumpul di sini. Ratusan tahun yang lalu, kita nggak boleh berkumpul dan berserikat seperti ini. Betul atau tidak, saudara? Harus ada perangkat hukum mengenai kebebasan untuk berbicara, misalnya. Kebebasan untuk berpendapat harus didukung. Katakanlah ratusan tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu saja, ya. Kita tidak diizinkan untuk berkumpul seperti ini. Jadi kita bisa berkumpul dengan damai seperti ini juga adalah mujizat. Yang setuju katakan amin. Yang harus kita hargai. Katakan bersama saya damai. Katakan bersama saya sejahtera. Sejahtera berbicara mengenai kebutuhan-kebutuhan basic yang mendasar bahwa hidup harus terpenuhi dengan benar. Ya, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Kalau kita cari kerajaan Allah, saudara punya damai, tapi saudara juga punya sejahtera. Yang setuju katakan amin. Kita harus mengakui, saudaraku, tanpa kebutuhan-kebutuhan yang basic ini terpenuhi, kita nggak akan hidup dengan benar. Kita bahkan nggak bisa hidup. Yang setuju katakan amin. Jadi damai sejahtera berbicara mengenai hidup ini harus terpenuhi dengan benar. Yang kedua, kebenaran. Katakan bersama saya kebenaran. Kebenaran berbicara mengenai bahwa hidup ini harus dijalani dengan benar. Dan yang ketiga, sukacita. Katakan bersama saya sukacita. Sukacita berbicara mengenai bahwa hidup ini harus dirasakan dengan benar. Yang pertama damai sejahtera, hidup ini harus terpenuhi dengan benar. Katakan bersama saya terpenuhi dengan benar. Katakan bersama saya dijalankan dengan benar. Katakan bersama saya dirasakan dengan benar. Ya, sukacita, ya, perasaan. Hidup ini juga harus disyukuri, harus dirasakan dengan benar. Karena saudaraku, ada beberapa orang yang hidupnya terpenuhi dengan benar, tapi nggak ada sukacita. Mereka kaya, mereka tidak kekurangan apapun, dan mereka bisa bunuh diri. Betul atau tidak? Ada orang yang tidak kekurangan apapun, saudara, di dalam hidup ini. Tapi mengakhiri nyawanya sendiri, dan membenci kehidupan ini. Karena kita harus akui, hidup ini bukan hanya harus terpenuhi dengan benar, damai sejahtera, dijalankan dengan benar, kebenaran, dijalankan dengan benar artinya ada beberapa hal yang kau tidak boleh lakukan dan ada beberapa hal yang harus engkau lakukan, dijalankan dengan benar, kebenaran. Ya, engkau tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh 10 perintah Allah misalnya, supaya hidup kita dijalankan dengan benar, ya, nggak boleh bunuh, nggak boleh berbohong, nggak boleh berzina, berbuat cabul, dan lain sebagainya. Terpenuhi dengan benar, damai sejahtera, dijalankan dengan benar, kebenaran, tapi hidup ini juga harus ada sukacita. Hidup ini juga harus dirasakan dengan benar. Dan kadang-kadang kita menganggap ya perasaan ini tidak penting. Tapi hari ini saya mau katakan, ya, perasaan itu juga penting, saudara. Karena kita berpikir bahwa perasaan ini hanya dipentingkan oleh dunia, ya, karena budaya dunia ini mementingkan feeling, ya, mementingkan perasaan. Tetapi saudaraku, hidup ini juga harus dirasakan dengan benar. Saudara terpenuhi semuanya dengan benar, saudara jalankan dengan benar, tapi saudara harus bersyukur dan merasakan hidup ini sebagai karunia Tuhan dengan benar, sehingga ada sukacita. Ada beberapa orang yang hidupnya terpenuhi dengan benar dan tidak kekurangan apapun, tapi mereka bisa depresi, ya, tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba melankoli, tiba-tiba depresi nggak jelas, kehilangan arah dan kehilangan tujuan. 3 komponen
dalam kerajaan Allah ini yang harus kita cari. Yaitu yang pertama, damai sejahtera. Katakan bersama saya, damai sejahtera. Sekali lagi, damai sejahtera berbicara mengenai bahwa hidup ini harus terpenuhi dengan benar. Ya, harus ada damai, harus ada sejahtera. Dan kalau hidup ini sudah terpenuhi dengan benar, puji Tuhan, bersyukur. Tapi bukan itu saja. Jangan stop dari pemenuhan kebutuhan itu saja. Hidup ini juga harus dijalankan dengan benar. Kalau engkau tidak kekurangan apapun, makan, minum, pakai, tapi engkau hidup dalam dosa, katakanlah. Engkau mencuri, engkau membunuh, engkau berzina, dan engkau tidak menjalankan hidup ini dengan benar. Kalau itu gaya hidupmu, jangka panjang, apakah itu akan baik untukmu dan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu? Kau akan melukai dirimu dan juga kau akan melukai orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalau kau hanya mementingkan pemenuhan kebutuhan jasmani tapi hidup ini tidak dijalankan dengan benar, maka engkau tidak mencari kebaikan yang tertinggi. Kalau kita cari kebaikan yang tertinggi tersebut, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita cari kebaikan yang tertinggi tersebut, saya percaya akan ada kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup kita. Kalau hidup kita terorientasi. Dan itu kenapa ada kata cari. Cari artinya orientasi kita ke sana. Orientasi kita adalah kepada kebaikan yang tertinggi. Orientasi kita adalah kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup ini harus terpenuhi dengan benar, hidup ini harus dijalani dengan benar, dan harus ada sukacita, hidup ini harus dirasakan dengan benar. Kalau kau hidup kudus, hidup suci, jalankan hidup ini dengan benar, tidak ada yang kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan jasmanimu, ya hidupmu ada damai sejahtera, tapi engkau tidak bersukacita, untuk apa? Engkau juga harus ada sukacita. Dan ketika semua komponen ini terpenuhi dalam hidupmu, engkau berada dalam zona kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Dan kerajaan Allah ini ada di bumi ini bagi mereka yang mencarinya. Jangan tunggu sampai akhirat nanti. Jangan tunggu sampai hayat sudah tidak dikandung badan lagi. Jangan tunggu nanti pada saat kekekalan baru engkau mencari kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah ini adalah untuk kita cari sekarang. Mumpung kita masih hidup, selama hayat masih dikandung badan. Dan kalau saudara cari kerajaan Allah ini, kau terorientasi pada kebaikan yang tertinggi ini. Bukan hanya semua kebutuhanmu dicukupi, tapi engkau juga jadi berkat, jadi terang bagi orang lain. Dan saat itulah, dan hanya saat itulah, maka hidup lebih dari hidup. Karena kerajaan Allah lah yang membuat hidup ini lebih dari hidup. Engkau hidup bukan hanya sekedar bertahan hidup saja. Apa funnya, apa enaknya kalau hidup hanya bertahan, sekedar bertahan hidup saja. Tapi hidup adalah fun, hidup ini seru, sebuah petualangan yang keren. Kalau engkau mencari lebih dari hanya sekedar pemenuhan kebutuhan ini saja, ada misi yang lebih tinggi, ada misi yang lebih penting. Dan saya percaya misi itu yang mengisi kekosongan di dalam hati kita, yang membuat hidup ini lebih dari hidup, sehingga hidup ini bukan hanya terpenuhi dengan benar, dijalankan dengan benar, tapi juga dirasakan dengan benar. Engkau bersyukur untuk kehidupan ini. Dengan segala kecacatannya dan dengan segala kekurangan dalam hidup ini, engkau bersyukur untuk hidup ini. Walaupun hidup ini fana, sementara, dan hidup ini bukan tanpa kesusahan dan tantangan. Hidup ada tantangan dan kesusahan. Yang jujur katakan amin. Dan hidup ini fana, betul atau tidak saudara? Hidup ini sementara. Tapi engkau berdamai dengan semua fakta tersebut. Engkau damai dengan fakta bahwa hidup ini ya fana, sementara, rapuh, rentan, tapi tetap engkau bersyukur untuk karunia kehidupan tersebut. Dan engkau menganggap bahwa kehidupan ini bukan sebuah kesalahan, bukan sebuah kecelakaan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup ini harus terpenuhi dengan benar, dijalankan dengan benar, dan dirasakan dengan benar. Saya undang worship leader, saya undang imam pemusik. Kita mau sembah Tuhan sebelum kita terima tubuh dan darah Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambah padamu. Haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambah padamu. Dan semuanya akan ditambah padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, katakan haleluya, haleluya. Bila musik mengiringi dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan katakan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Hidup ini harus terpenuhi dengan benar, damai sejahtera. Hidup ini harus dijalankan dengan benar, kebenaran. Dan hidup ini harus dirasakan dengan benar, sukacita oleh Roh Kudus. Dan hari ini saudaraku, jika engkau percaya bahwa ketika hidupku terpenuhi dengan benar, dan lebih dari itu, hidupku harus dijalankan dengan benar, dan dijalankan dan dirasakan dengan benar oleh sukacita Roh Kudus, maka aku percaya tahun ini dan tahun-tahun berikutnya semuanya akan ditambahkan kepadaku. Dan jika itu imanmu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Hari ini aku cari yang terutama, kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan aku percaya semuanya akan ditambahkan kepadaku. Aku percaya Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Aku percaya tahun ini, tahun-tahun seterusnya, seumur hidupku, semuanya akan ditambahkan kepadaku. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, sampai aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari di hadapan Tuhan Yesus pagi hari ini, angkat tanganmu percaya engkau yang mencari kerajaan Allah pagi hari ini. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa. Ada kuasa-Mu bagi setiap kami. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah di atas kepalamu sambil sorakan haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau menyadarkan sebagai setiap kami bahwa setiap kami yang mencari Tuhan tidak pernah sia-sia. Selalu ada jalan keluar, selalu ada kuasa tubuh Tuhan Yesus yang senantiasa setia memberkati setiap kami. Kami bersyukur punya Allah yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang penuh dengan kuasa. Hari ini Tuhan, dengan kerelaan hati kami rindu terus mengikut Engkau ya Bapa. Mampukan kami Roh Kudus agar firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tapi bekerja bagi setiap jiwa, bagi setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Semuanya diberkati, semuanya menerima kelepasan dari kerajaan sorga. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sebentar juga akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan memberi. Kiranya Tuhan Yesus yang campur tangan atas setiap pekerjaan tangan kami, usaha kami, sekolah kami, apapun yang kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Tuhan pasti buatkan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah saudara bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan kembali duduk saudara terkasih dalam Tuhan. Dan kami sampaikan saudara, video Natal GBK dapat dilihat di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan sekarang mari kita saksikan highlight video Natal GBK. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.
kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri, saudara sekalian. Yohanes pasal 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Malam ini, dengan lilin di tangan kita, kita mau mengingat bahwa terang itu lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Terang itu mau bersinar di hati kita dan menerangi segala jalan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, di Mazmur 119 ayat 105. Terang itu memberi kepada kita tujuan hidup yang tertinggi, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita memiliki tujuan hidup yang termulia, maka terang itu bersinar atas segala kegelapan. Kita tidak akan lagi khawatir akan apa yang akan kita makan, minum, dan pakai. Sebab tujuan hidup kita bukan hanya sekedar bertahan hidup di dunia, tetapi juga ikut menjadi terang di dunia di dalam Yesus. Anak Allah, Anak Kudus, Tuhanku penebus,
Kirala nama rasikuriala ya namaku. Kirala nama rasikiara ya namaka. Haleluya Yesus. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang tadi berikan. Sama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuhmu dan darahmu tercurah. Sama-sama bangkit berdiri, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang Kau kerjakan di atas kayu salib, dan dengan iman kami terima semua berkat dan rahmat yang Kau berikan lewat kematian-Mu dan penderitaan-Mu di kayu salib. Kami datang dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan makanlah, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya, keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna, setiap organ, jaringan, sistem dalam tubuhku sempurna, pernafasan, paru-paru,
imunitas antibodi sempurna, pencernaan, peredaran darah, syaraf sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada Gembala Sedang Gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana. Makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan perjamuan kudus ini berkat kami lebih dari itu. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, hutang-hutang pribadi. Lunas bulan ini kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah dan minumlah, inilah darah Yesus. Bapak Saudara kasih yang sudah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari manis enak di hadapan Tuhan, kita mengucap syukur sama-sama. Kita percaya kita terima kuasa, terima mujizat Tuhan pada pagi hari ini. Angkat tanganmu sama-sama tinggi saudara di hadapan Tuhan. Kita akan puji ya. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan sama-sama. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. 2-3 orang percaya sepakat, apa yang diikat di bumi diikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Kita sepakat, kita doa bersama, angkat minyak urapan ini bersama-sama dan katakan bersama saya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ialah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami. Memberkati kami, setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Dengan iman oleskan atas kening, atas kepala, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya urapan Tuhan ada padamu dan tidak ada yang mustahil kalau urapan Tuhan ada padamu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini. Inilah doa permohonan kerinduan anak-anak-Mu. Kami percaya doa orang benar akan yakin didoakan, besar kuasanya, dan iman percaya kami pagi ini ya Tuhan. Doa kami besar kuasanya. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, berkati Gembala Sidang Pendeta Darnati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat untuk memimpin gereja-Mu. Berkati gereja Tiberias yang melayani tempat ini, terutama berkati Bro Sony, Bro Alfredo, dan Bro Renaldi, dan tim iman pemusik, tim singer, adik-adik choir, usher kolektan, greeters, juga guru-guru sekolah minggu, juga tim konseling pun kuasa dan penuh mujizat. Berkati Bro David tanpa Anggoro, penuh dengan kemenangan, Ibu Yvonne dan Oma Adit diberkati, juga Pendeta Muda Adit yang baru menikah, Tuhan berkati. Kami doa berkati Ibu Yulia, juga Ibu Meni, Ibu Hana, juga Pak Doni, Pak Alex diberkati. Kami doa ya Tuhan, setiap kami
yang seperjamuan hari ini berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kami datang dengan berkat-Mu ya Tuhan, kami akan pulang bawa berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yevarecha Adonai, vayish merecha, yair Adonai panav elecha, bechunnecha, yisa Adonai panav elecha, vayashem necha, shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalom, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Raja, Engkau memberkati aku.